Lo ngasih batasan waktu untuk diri lo sendiri nggak? Oke, gue nangis, gue lagi hancur, tapi hanya sekian lama. Orang di dalam rumah tangga, mereka berpikir dengan gue bercerai artinya anak gue broken home. No, enggak juga. Karena tetap there's always konsekuensinya tuh tetap ada di setiap keputusan yang kita ambil kan. Ternyata pernikahan kedua itu akan kita lalui dengan lebih susah lagi. Tapi untuk menghealing perasaan aku ya dengan tidak mencantumkan dia sama sekali karena dia tidak ada pada saat itu. Kadang-kadang kita melepaskan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, itu artinya kita lebih bijaksana untuk bisa berpikir kalau orang yang kita bisa kendaliin hanya diri kita sendiri. Waktu itu aku sama sekali sama Mas Ding tuh nggak ada info God in our marriage. Makanya semuanya berantakan dan then all I know is life must go on. Guys, aku kaget banget masa tiba-tiba ada yang ngelipin kartu Squid Game di pintu aku. Karena aku penasaran jadi aku coba ambil aja deh. Tapi kok pas aku balik kartunya ada tulisan GoFibernya ya. Aku jadi makin penasaran terus pas balik ke meja kok ada ini ya. Daripada dibiarin ya udah aku coba bikin aja minumannya. Ternyata enak banget rasanya. Selain rasanya yang enak, GoFiber ini juga bisa bikin kita auto langsing dan mencegah kita dari berbagai penyakit loh. Yuk mendingan kalian langsung coba deh buktiin sendiri. Gimana kabarmu? Baik, puji Tuhan. Ini kok seru banget sih kalian tuh kalau ngomong. Sebentar. Gini. Apalagi nih ya, kalau misalnya mereka udah ketemu, dengerin baik-baik deh dialog antara mereka deh. Jawa Timurannya keluar sih. Tadi belum tak keluarin aja baru keluar. Kita ini lagi mau arisan kan? Makanya. Kamu melo aja, maksudnya ngikut-ikut aja. Nggak apa-apa, tabu. Ya nggak apa-apa. Keluar lagi maaf. Nggak apa-apa. Emang masih bisa masuk lagi ini. Kita udah open banget. Cuman waktunya kamu tuh sempet-sempetin aja ya kalau sempet ya. Kita sebisanya aja kan. Iya, tenang. Ya seru-seruan ngobrol. Ini nih ketemuan kita pertama setelah sekian bulan, apalagi sejak sebulan ya. Sebulan Sampai benar. kita belum update kabar lo loh, Selin. Masa sih mau diupdate? Enggak, aku duduk situ deh. Iya. Biar enak ya nengoknya ya. Akan menatap wajahnya. Malah bilang aja biar gue ke covernya enak gitu ya. Tapi gimana sih kabar lo? Kayaknya baik-baik aja sih. Emang gue baik-baik aja. Dia mah selalu happy kan, positif thinking. Apaan? Gue ngeliat dia nangis-nangis. Dia bilang katanya gue baru sekarang nih ngerasain. Gue udah pernah ngerasain cerai belum sih? Ya, nikahnya belum ya? Iya. Ibu ngerasain dulu nikahnya, ntar ngerasain cerainya gitu nah. Baru di situ. Saya pernah. Pernah kan? Ada pernah. Nah, jadi gini, meskipun lu jujur deh, lu kan yang salah satunya yang maksudnya gimana ya, lu agak udah nggak ada rasa lah istilahnya karena sakit hati atau gimana. Tapi pada saat ketok palu itu ada atmosfer yang lo rasakan, ngebuatnya Ada dong sedih-sedihnya. dan itu nggak bisa dideskripsiin gitu. Tapi kan Kak, nih cuman Ratu yang gue lihat yang tidak ingin cerai. Kalian bertiga kan memang udah Mana ada sih yang mau cerai, Bu? Sama-sama setuju. Soalnya kan yang dikeluarkan di infotainment kan kesepakatan berdua. Berarti kan Kalau gue laki gue nggak setuju, gimana lo sih? laki-laki. Tapi kan lo nya setuju, berarti nggak ada sedih-sedihnya dong. Gue pengen cerai. Kalau ini kan, ntar dulu kalau dia cerainya beda kesepakatan case-nya. selingkuhannya. Iya benar. Oke. Benar. Kalau yang itu lu yang diserahin. Oke. apa yang diserahin? Kalau lo sepakat kan? Nah, tapi kan background story-nya banyak dan itu Banyak. tetap Kita Pasti punya ada kita proses punya sih. Dia background sepakat. masing-masing. Kenapa sepakat? Sebenarnya nggak ada orang juga mau cerai 100% sepakat lah. Betul, benar. Nggak ada orang mau, orang pasti maunya pasti berat. berat Tapi kalau itu ngejalaninnya. aku nggak setuju Kak, karena ketika beli si Subasa nih ya kan,
nyerahin aku pada saat aku kondisi hamil, aku mengiyakan. Oh, mantan suaminya, dia kebingungan. Mantan suami lo gitu. Mantan suami aku ya si yang suka lari-lari. Emang mantan Betul, laki lo tuh makanya berapa tadi banyak gue sih, bilang Bu? background yang berbeda. Dan kalau kakak kan novelnya kan sedih, aku justru bahagia. Ya, karena itu dia background yang berbeda. Beda-beda sih ceritanya. Cerita yang berbeda. Bener masalahnya. Iya. Nah, sedihnya tuh apa sih yang dirasakan pada saat ketuk palu sampai lu yang harusnya, kalau kita kan ngeliatnya kayaknya udah memang tinggal ketuk palu doang. Gini ya, tapi Bo, malah nangis. kalau pada saat itu ditanya hari H, lagi ada atmosfer ketok palu itu, ya kan, lu bisa gue nggak bisa mendeskripsikan apa rasanya, kecuali lu bisa merasakan itu sendiri, gitu. Jadi orang-orang yang mungkin yang sudah pernah bercerai, mereka tahu rasanya seperti apa. Walaupun Kalau udah aku- siap pun kalau ya. aku mungkin ya lebih ke merasa aduh gua nggak berhasil nih Ya, itu. gitu, merasa Itu kecewa lebih sama tepatnya. diri sendiri, Ke anak juga ada terutama. rasa bersalah sama keluarga, sama anak terutama paling besar kan. Karena sebenarnya antara yakin Gitu. gak yakin nih, gue sebenarnya bener apa Betul. enggak nih jalan yang gue ambil nih. Iya. Jadi karena kayak setiap orang bercerai itu kan bukan keputusan yang sebenarnya diinginin kan. Pasti kalau terpaksa ambil itu karena kita terhempit apa Udah gitu ya. mentok Tapi gitu, kita harus after apa that gitu. tuh pasti adalah penyesalan, adalah penghakiman ke diri sendiri. Aduh, gue bener gak ya? Aduh, Bener nggak gini ya? Bener gue nggak gini. ya? Itu- Gitu. Itu karena biasa. kita kan manusia biasa kan. Apalagi ada sejarah bersama untuk bisa iya, bersatu ya itu. itu deh. Ya gimana pun Belajarlah. juga, menikah itu kan kalau di agamaku ya disaksikan berapa puluh atau berapa ribu malaikat gitu. Ketika aku pas udah di depan pengen diketuk palu itu, perasaan aku tuh amburadul, tapi seneng, tapi amburadul pas detik-detik mau. Lu gimana seneng kata amburadul piye Mungkin cara? tapi dia Jadi ini pas banget mau diketok, kali. jadi gini, banget itu loh, kali Mbak. ya. Jadi gini, gue punya story ya. Pas Jadi mau gini. begininya itu loh, kayak kayak hancur banget aku. Iya, jadi gini, gue ada teman gue ini perempuan tapi dia strong banget. Oke. Dia kuat banget, hampir gak pernah nangis di dalam hidupnya. Tapi lo tahu, dia ini ada cerita teman gue ya. Dia tuh benci banget sama si suaminya ini. Rumah tangganya udah bener-bener gak ada komunikasi dan bertahannya tuh udah Maksa udah banget belasan lah. tahun lah mereka menikahnya. Tapi udah nggak ada apa ya? cinta. Komunikasi nggak ada cinta, nggak ada apa-apa. Oke, terus Lu tahu apa yang terjadi Pas pada saat proses mau cerai nih, aduh kapan sih dicerai kelar, lama banget sih, gue iya. pengen buru-buru gitu. Begitu ketok palu, apa Anda siap menjanda gitu? Iya. Dan itu diketok dok. Ada Perpisahan itu, di perpisahan itu dan di situ teman gue itunya senyum aja tuh, senyum. Begitu masuk mobil dia nangis sendirian. Padahal dia udah siap. Dia nangis sendirian. udah mau nangis. Iya, dia nangis sendirian. Penting nih, Bu. Tapi itu Jadi pada saat dia dia kan jalan ke kantor tuh. Perjalanan dia ke kantor, begitu di kantor dia ketemu lagi nih. Dia nangis nih di dalam mobil. Dia keluar mobil, gue udah cerai ya, pesta gitu. Tapi Iya, lu ngerti nggak? tapi enggak. Tapi lu ngerti nggak di dalam hati ada kayak kegagalan yang gue rasakan. Gitu. Jadi aku pengen tahu. Jadi di pengadilan agama itu ada kayak dia ngomong Berbeda-beda itu kan tergantung hakim. mohon maaf. Sambil. Emang lagi menstruasi jadi lebay. itu hal yang terjadi, benar kata Selin, pasti ada momen dimana kita ngasih penghakiman ke diri kita sendiri ya. Plus opini masyarakat di negara kita nih kayaknya kalau misalnya Terjadi kegagalan terjadi dalam kegagalan pernikahan. tuh nggak enak banget aja gitu, padahal orang nggak tahu di dalam rumah tangganya tuh orang tuh terjadi apa sampai dia memutuskan untuk ngambil Kayak gini. keputusan berat gitu. Kayak gue kan gue memang belum pernah menikah, tapi kan orang tua gue bercerai. Dan perceraian orang tua gue itu adalah atas permintaan gue, waktu itu gue umur 10 tahun. Karena sebagai anak pun gue ngerasain ketidaknyamanan hidup dalam satu atap dengan dua orang yang sudah tidak sejalan. Itu kerasa banget. Jadi Jadi umur 10 tahun tapi udah bisa berasa ya. oh itu udah ampun deh. Karena itu sudah bertahun-tahun. Jadi gini, gue ada ini ya, maksudnya gue ngerti apa yang lo rasakannya. Jadi orang di dalam rumah tangga, mereka berpikir dengan gue bercerai artinya anak gue broken home. No, enggak juga. Lebih, anak gue buktinya happy. They live happy life gitu, biasa aja. Mereka merasakan daripada gue mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat dan tidak bahagia, anak itu akan lebih broken inside. Aduh, gue setuju banget. Karena gue termasuk orang yang akhirnya pada usia belasan tahun, dan gue ngomong itu ke pihak sekolah sampai ada kesempatan ke layar, gue bilang gini, lebih baik perceraian yang sehat daripada perkawinan yang sakit dari sisi anak ya. Iya. Gue lebih bahagia berada dalam posisi itu. boleh, setelah dialamin dan dilaluin, Iya. even after perceraiannya pun itu nggak semuanya terus jadi langsung ya Belang. selesai happy, nggak ada masalah lagi.
Iya, karena tetap there's always konsekuensinya tuh tetap ada di setiap keputusan yang kita ambil kan. Makanya tadi tetap ada rasa sedih, rasa bersalah, belum lagi baggage urusan lain-lain yang sebenarnya juga itu adalah hal yang lain kita mesti dealing with, tapi bukan dalam pernikahan aja. Jadi emang kayak even untuk urusan anak pun yes they're happy, Gempi juga happy. Cuman tetap ada konsekuensinya yang nggak sama kalau misalnya staying together. Cuman memang ya itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing. Terus kalau kayak aku hanya merasa ya udah berarti ini pelajaran, next time nggak bisa begini lagi nih. Berarti sebelum ambil apa-apa aku mesti lebih tahu lagi tentang komitmen, tentang segala macam. Harus lebih matang, lebih mau berjuang lagi, udah lebih dewasa lah next time-nya gitu. I agree, memang itu. Tapi biasanya nih yang gue lihat, perempuan itu jarang loh setelah terjadi perpisahan, baik itu yang karena akhirat dan dunia maupun karena hidup, yang akhirnya bisa memutuskan segera untuk menikah lagi. Beda kasusnya sama Bung Hoa. Gue langsung nikah lagi. Cepet banget. Kenapa jadi lo yang kena? Gue pengen tahu nih, lu sorry Terus udah abis gitu tanya, abis buru-buru nikah terus gimana? karena dari kata-katanya Gisel kan banyak banget yang menjadi pertimbangan setelah itu, dan itu melihat case di Indonesia tuh banyak yang lama loh sampai akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Mungkin mikir ulang kali ya. You were so young, 25 kan pada saat kejadian itu, dari 19 terus ke 25. Jadi dia tuh udah keambil momen-momen bucinnya, dia tuh udah hilang. Jadi waktu Amali dia lagi bucin-bucinnya, makanya dia itu lagi. Kayaknya ya. Tapi itu jadi pelajaran sih buat sekarang. Kayak Gisel kan ngomong kan, ya itu apa ya, semua keputusan kita nggak bisa lagi ngambil. Ya udah, berarti kita lebih banyak berpikir, lebih dewasa lagi, lebih mature lagi. Jadi sekarang pun banyak sih, aku suka curhat nih sama Gisel. Aku kayaknya mau pisah lagi nih, mau pisah lagi. Aku suka gitu. Coy. Iya, bener kan? Ngomong sama dia, tapi untungnya dia nguatin. Tapi dia lebih dewasa sekarang. Ngambil keputusan udah nggak berdasarkan egonya sendiri lagi. Jadi Growing sebenarnya gitu. tuh banyak pelajaran yang sebenarnya kalau habis nikah terus kita habis cerai terus kita nikah lagi tuh sebenarnya actually Nggak recommended ya, Ma. I've been through ternyata pernikahan kedua itu akan kita lalui dengan lebih susah lagi. Karena Menurut terburu-buru aku. aja ya. Karena kita karena mungkin bucin yang kayak Nina bilang, tapi akhirnya berujung akunya sendiri itu struggle. Jadi Tapi capek. itu kok konsekuensi yang harus aku terima dan aku harus jalanin mau nggak mau. Jadi kalau buat aku mendingan kita pikir matang-matang dulu, apalagi kalau yang konotasinya kita sudah punya anak nih. Nah, kalau gitu lo boleh ngelirikin tuh nasihat lu buat Selin gimana? Segera mencari Justru menurut gue kayak gini, nanyanya langsung. kadang hal yang baik harus hancur, harus hilang supaya hal yang lebih baik lagi bisa terjadi di dalam hidup kita. Aduh, emang dewasa banget ya, enak banget sih, bijak Kak, deh. aku penasaran ya, kakak kenapa kemarin tuh nangis gitu? Gue tuh aku tuh ya kak, sampai ikutan nangis juga soalnya karena gini, waktu aku jatuh-jatuhnya itu kan kakak yang nemenin ya. Terus kayak, Jadi merah sih. Tadi di sini udah aku kantongin. maksudnya kalau kakak sedih dan nggak kuat terlihatnya gitu di TV, aku kayak gue Ya, terus yang mau ngonten nyontoh gua siapa? Iya, gue mau nyontoh siapa nih? Kalau Kak Selin sedih begitu, yang gue nyontoh siapa? Sedangkan gue aja di-guide sama dia. Jadi sampai ke gini, titik sekarang. Gimana, Bu? Manusia itu merasakan kesedihan, merasakan kehancuran itu hal yang wajar. Iya. Masa ada manusia yang nggak nangis sama sekali? Iya. Nggak ada. Apalagi Ya kan? itu udah menyiksa batin kan ya. Sekuat-kuatnya kita bisa bertahan, sekuat-kuatnya kita bisa berpura-pura, tapi tetap kita pasti akan nangis. Kalau luka itu terus dikorek-korek, terus ditanya-tanya gitu ya. Tapi jangan pernah berlarut-larut di dalam hidup ini karena kesedihan, kesenangan, atau apapun yang terjadi itu hanya sementara. Iya. Semua. Toh juga nanti Shall akan pass. hilang gitu aja. Iya, akan lewat. Iya, semua akan everything Dia akan will- sembuh dengan iya. sendirinya sebenarnya. Biasanya tuh sampai doa tahu kayak, ya Allah semoga Kak Selin bahagia. Itu baik banget. Enggak, soalnya aku pas susah Kak Selin Yang ada buat kamu. iya gitu, jadi Iya. pas ngeliat dia di beberapa itu kayak Tapi jadi gini loh, lu merasakan nangis, sedih, kekecewaan itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Lu tangis, lu keluarin nggak apa-apa. Tuh lu juga cuman manusia, lu aku juga nggak bukan. bisa ngeliat kakak nangis. Tapi sekarang pertanyaan jangan pernah berlarut gitu. Nah, Iya, betul. lo ngasih batasan waktu untuk diri lo sendiri nggak? Oke, gue nangis, gue lagi hancur, tapi hanya sekian lama. Oke, jadi gini, kalau lu tanya kesedihan yang gue rasakan, pasti sampai gue kapan itu gue nggak bisa memanage, kapan gue bisa merasakan gak sedih, kapan gue bisa sedih kayak gitu gue nggak bisa memanage, karena itu perasaan timbul Iya, dengan perasaan sendirinya. yang nggak bisa kita Tapi kemauan gue adalah tidak menunjukkan itu ke hadapan orang. Kemauan gue adalah
tidak mau menangis di depan orang. Karena biarlah itu adalah kesedihan yang gue rasakan sendiri, kehancuran yang gue rasakan sendiri, semua adalah perbuatan gue sendiri dan tanggung jawab gue sendiri. Konsekuensi gue. Ya kan, gue nggak harus membagi itu. Gue di sini tuh dibayar sebagai penghibur, bukan untuk penebar kesedihan ke orang, gitu ya. Jadi selagi kita nggak sih, Selin, ada tempat mengadu nggak sih? Ada. Jadi kita gini kan, kalau sendirian banget itu kan bisa kerasa. Aku kan pernah, karena kalau sendirian banget emang jadi makin mau gila, Wak. Kayak banyak pikiran-pikiran yang datang sendiri, terus jadi makin stres, makin nggak bisa jadi berperan yang baik di kerjaan, jadi ibu juga jadi ngaco. Untungnya gue orang yang transparan banget gitu ya, mau siapa aja gue curhat gitu. Iya, jadi gue tuh gak punya enggak, tapi aku WA nggak dibales. Ya lu WA-nya ke nomor yang mana? Chat Kak, nomornya gue udah pusing, nomor gue banyak yang WhatsApp, jadi aku ganti nomor. Oh iyalah. Jadi support system lo adalah lingkungan lo. Dan gue orangnya santai aja gitu, kayak misalnya gue jadi gue nggak pernah punya rahasia, gue nggak pernah, gue mah orangnya ngeplong aja gitu. Kalau lo tanya ke gue nih, tapi off cam ya, gitu ya kan. Kalau lo tanya gue, ya pasti gue cerita apa gitu. adanya. Jadi nomor itu memang always wondered one thing ya. You married to such a young boy. He was younger than you kan? Secara usia iya, tapi kedewasaan orang kita nggak bisa ukur dari usia. So, soalnya gue ngerasanya he was a boy, not a man. Di saat itu, did you see this coming? Lo ngelihat nggak kalau pernikahan lo ini dengan seseorang yang belum dewasa dari segi usia? Jadi gini loh, kesini. Dewasa atau nggak dewasa itu diukurnya dari pengalaman dia, kehidupan dia, bagaimana cara dia menghadapi sebuah masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Nah, kalau menurut gue gimana ya? Cukup dia orang yang baik gitu aja. Gue kagum banget deh Gisel, lu itu adalah orang-orang yang telah berpisah dengan pasangan tapi tidak pernah ngomong buruk tentang mantan pasangannya. Ya karena buat apa Kak? Gimana pun juga kita pernah bareng, kita pernah sharing memori bareng. Dan itu yang jelek, ada yang anak senang. juga. Either mau ada anak, nggak ada anak. Kita pernah janji, kita pernah janji. Kita in relationship. Kok gue nggak gitu ya? Iya. Jadi udah dari dia. Nina lagi. Dan aku sangat yakin betul ketika kita sudah berpisah, pada saat kita menerima pasangan kita yang dulu nih, mantan suami kayak mantan pacar kayak, ya karena kita percaya itu versi terbaik dia pada saat itu. Hanya saja mungkin nggak cocok. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana? Ini kan beda banget nih. Soalnya kan gua kan berantem posisinya, Bu. Enggak. Kondisinya kan gua fighting. Menurut gue, pasangan dia yang sekarang mendukung dia melakukan itu. Nah, kenapa, Bu? Maksud gue, kalau misal, gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak tahu Kak Gisel sekarang barengan sama siapa, Selin barengan sama siapa, Ratu sama atau siapa, Ratu sama siapa. Tapi mungkin support sistemnya mereka, udahlah nggak usah diomongin lagi, keluar, ngerti nggak? Kalau Li atau Moa, kayaknya Li-nya juga ya udah, kalau misal kan Li kan prinsipnya apa yang bikin lo bahagia aja kan, gitu. Soalnya jadi mungkin if that's what makes her happy ya Li-nya go ahead gitu. Tapi sebenarnya ada momen nggak lo pingin yang udahlah nggak usah ngomongin lagi? Kan orang masih justru kalau gue sendiri masa lalunya dia mantan. Kalau gue sendiri sebenarnya udah nggak usah. Tapi kadang-kadang yang nggak namanya masa lalu pasti ya, kan ada namanya kita aja. masih ada ikatan dengan anak. Tapi untungnya dia sudah nikah, jadi nggak celome-celome lagi. Mantannya suka itu juga. Jadi kan kadang-kadang namanya masih manusia ya, Bu. Kalau kamu gimana Kak? Mantan lu gitu juga? Ih, bukan lagi. Tapi gue pernah ada anak-anak kan. Iya. Parentingnya gimana? Kalau aku kan sama Sekarang gue gini ya, kalau masalah status perceraian yang terjadi itu hanya untuk status gue dan Dedi, bukan anak-anak dan Dedi, bukan anak-anak dan gue, nggak ada urusan. Urusannya cuman Mami dan Dedi udah nggak ada paper lagi, udah that's it. Tapi kalaupun masih makan bareng, masih udah selayaknya aja gitu. Tapi salut sih gue, dia bisa keluar bareng. Kayak lu juga kan masih bisa keluar bareng. Emang enaknya begitu. Aku setuju sama Kak Selin karena aku juga menerapkan itu, hanya saja kalau untuk makan bareng, keluar barengnya enggak. Tapi aku Jadi memberikan keluar sendiri dong. Ini lagi ngomongin soal parenting, astaga. Kalau Kak Selin kan masih makan bareng, keluar bareng, masih Biasa aja, gue mah biasa aja. Orang kalau misalnya pun datang ke rumah gitu kan, anak-anak ke mall, ntar kayaknya abis ini gue ke mall bareng sama dedinya. Sebentar, gue juga mau nanya deh. Gini, kebetulan kan pasangan gue kan duda ya.
apakah normal bagi gue sebagai pasangan dari orang yang sudah punya hubungan sebelumnya untuk merasa tidak nyaman jika misalnya lo barengan nih makan sama mantan lo, ya emang dia bapaknya anak-anak, ya udah pergi sama anak-anak dan dia aja, tapi gue kok nggak nyaman ya kalau dia pergi sama mantan istrinya bareng satu itu kalau keluarga. dari sisi lo, jadi gini, Kalau jadi gue. gini, bedain juga kalau misalnya lagi di hadapan anak-anak. Oke. Karena pada saat lagi ada anak-anak bukan hanya kita memikirkan perasaan kita, bukan memikirkan hubungan kita dengan pacar kita, tapi kita pikirin nih anak ini. Anak-anak. Karena dia udah jadi korban nih atas kesalahan Iya, kita. jangan sampai mereka Jangan kayak sampai jadi dia jadiin korban lagi double-double. karena pacar gue nggak suka gitu. Gue harus korbanin Iya, lagi apalagi gitu. dia sudah jadi nikah. Nah, lo ajak boleh. Nah, Tapi misalnya lu udah menikah dengan pasangan lo yang sekarang, nah lu makan tuh suami lu Sama dengan mantan anak-anak, istrinya sama mantannya. anak-anaknya, lu makan bareng. Iya, Tapi kalau kalau lu belum misalnya menikah kan sekarang- masih ada kemungkinan untuk berpisah. Iya, Kasian jangan. lagi tuh anak nanti gitu. Kayaknya emang lebih baik kitanya sebagai orang yang emang udah dari pertama tahu nih emang berhubungan sama orang yang sudah pernah punya keluarga, ya dengan segala kesadaran dan kedewasaan memaklumi. benar. Lo banyak-banyak berbesar hati. Mungkin nanti kalau lu udah Kayaknya punya ya. anak, lu merasakan baru gitu. tahu ya. Cinta lu ke Tapi anak emang itu jauh lebih besar cemburuan, dari diri enggak lu kan? sendiri. Kamu nggak cemburuan juga kan? Enggak sih, cuman ternyata Kadang-kadang ada yang nggak yang sananya bermasalah? masalah. Kadang-kadang ada. Tapi Kak, aku pengen nanya deh, Kakak belajar untuk tidak memikirkan diri sendiri, kayak egonya tuh sama sekali. Aku ngeliat dari tadi kayak Kakak mikirin anak-anak, mikirin ini, mikirin itu, hampir nggak mikirin diri sendiri loh. Gimana caranya Gini ya, Kok kadang-kadang kita bisa kadang-kadang itu boleh gak kasih tahu aku lah? Aku kan di sini paling muda kan, terus paling baru juga lagi jandanya gitu. ya siap-siap nih record ya. Emang iya. Enggak dong Bu, kan dia udah lebih seger baru sebulanan. Kadang-kadang kita melepaskan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, itu artinya kita lebih bijaksana untuk bisa berpikir kalau orang yang kita bisa kendaliin hanya diri kita sendiri. Kita nggak bisa memaksakan orang yang ingin lepas dari kita untuk tetap mencintai kita, untuk terus sayang sama kita, nggak bisa. Karena hubungannya bukan jadi lebih baik, tapi jadi ke arah yang lebih buruk. Gitu. Jadi kalau kita menyayangi orang itu, kita akan bahagia juga kalau melihat dia bahagia gitu. Dan rasa itu ada ketika Lu benar-benar menyayangi orang itu. Segitu tulusnya Memang ya nggak baru gampang dewasaan sih, ya. Tapi nggak Oke. gampang itu Coba dengan Nat. darah dan air mata. Kalau gitu She's about to cry. enggak, Nangis itu ya? mah Enggak. ngantuk dia. Tapi gue jadi Makanya tadi gua tim minta lo tolong. kan nangis. Aku nangis. Enggak lah, Bu, udah, karena kamu udah. kalau kita nangis udah cukup nangis, udah cukup gitu, jangan lagi. Masanya udah ya. Sekarang berdamai aja dengan Kok cepet banget sih? Gue waktu itu 4 bulan deh kan nangis. Oh, gue sebenarnya deep inside kan lu nggak perlu Iya, semuanya tahu iya, gitu. kan dia bilang What tadi I dia am feeling gitu profesional. inside kan lu nggak perlu tahu, cuman Enggak udah lagi sih. Sama berapa lama? sih, Cie. Enggak, how to you maintain emosinya aja ketika Kalau tahu menjanda. aku waktu itu juga nggak lama setelah pisah, terus habis itu emang pacaran lagi juga kan. Pada stabil-stabil ya emosinya. Enggak juga, tapi itu Bu, bukan diri lu juga kan justru aku mau bilang bahwa aduh, don't do this at home gitu karena wah rempong banget. Wah, sumpah kayak baggage kita tuh masih banyak banget. Kita udah tambahin sama cerita baru. Nah, itu tuh untuk memanage-nya luar biasa susah kayak yang tadi Kanya bilang. Kalau pas waktunya harus jalan bareng nanti yang pacarnya ini gimana itu aduh lalalala itu yang pusing banget dan banyak pastinya kan anggapan orang dan lain-lain walaupun memang omongan orang nggak harus kita ambil semuanya tapi kan sedikit banyak bener juga sih yang mereka bilang ya kok gue cepet Pengaruh Tapi banget. kalau aku juga sih ya. bakalan ngambil sih saran-saran dari Kak Gisel. Dan kayak agak kayak ada sedikit penghakiman kan ke diri sendiri. Aduh gua kok gini. Ini Tapi yang timbul- bikin aku overcome akhirnya Heeh. balik-balik lagi akhirnya aku menemukan tempat nyaman itu when I come to God sih. Iya. Karena Aku setuju. karena kalau dengan orang lain betul itu bisa membantu, tapi sometimes mereka juga manusia yang kadang-kadang bisa ngeluarin pendapat berdasarkan hikmat sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau udah datangnya ke Tuhan, semua ketenangannya, damai sejahteranya, peace-nya, kebenarannya itu langsung datang gitu kan. Pokoknya kita damai aja udah. lebih pede buat berjalan. Karena kita tahu, kita mau nanya apapun nanti akan dijawab pada waktunya. Kita Iya, minta benar. apapun akan dikasih pada waktunya. Iya, jadi- dan kita tahu kita nggak bakalan ditinggalin mau kita suruh apa. Iya itu. Kadang-kadang Yang gue bikin ngeliat terharu. kenapa nggak mau terlalu berlarut juga di dalam kesedihan ya, karena selalu gue sadari gitu. Sekarang gini,
lu ikhlasin aja apapun yang terjadi, biarin aja orang itu semua kegagalan terjadi di dalam hidup lu, karena nanti suatu saat lu akan bertemu dengan seseorang yang hadir di dalam hidup lu dan orang itu akan membuat lu sadar kenapa selama ini lu selalu gagal. Oke. Timbul pertanyaan gue berikutnya. Kapan momentum kita membawa orang baru dalam kehidupan yang sudah berpisah? Whenever ini? you ready. Selama kamu bisa. Whenever you ready. Sebaiknya saat sudah healing sih ya. Iya, makanya selama lu udah siap, lu merasa yakin dan siap, ya udah karena jalanin. kasihan kalau enggak, orang barunya pun akan capek banget kan. Benar. Kitanya drama mulu, kitanya sedih-sedih mulu, kok ungkit lagi masa lalu. Sebenarnya kayak gini loh, kalau luka lu belum sembuh, belum masih basah, terus lu bikin luka orang lagi. Jadi suatu hubungan itu adalah sebenarnya bukannya baik sih adanya, tapi kadang-kadang itu banyak goresan karena kan kita dari pribadi yang berbeda. Tapi kan kakak yang ninggalin, Kak. Mohon maaf. Kenapa? Makanya kan gue bilang It's always takes two to tango. Di dalam rumah tangga nggak pernah salah satu orang. semua itu ada salah aku, salah dia. Aku Tapi selalu makanya bilang dia itu. share nih, jangan sampai melakukan seperti aku karena pengalamanku apa yang aku udah jalanin itu capek dan berat banget, dan sampai sekarang aku menanggung segala konsekuensinya sampai detik ini. Aku pengen nanya sama Kak Gisel sama Selin. Nih agak balik. When did you know when that needs to stop, and how do you tell your kids? Waktu itu ya, tapi dengan pengetahuanku yang lalu ya, waktu itu aku sama sekali sama Mas Ding tuh nggak ada involve God in our marriage. Makanya semuanya berantakan dan waktu itu aku ngerasa harus stop karena kayak ngerasa wah ini berlarut-larut, efeknya udah domino. Terus kayak nggak ngerti gimana dalam 15 tahun lagi harus stay dalam marriage yang seperti ini. But itu dengan pengetahuan aku yang lama, karena sebenarnya kalau misalnya tadinya we involve God in that marriage, yang ngapain pusing-pusing mikirin 15 tahun ke depan, kan percaya kalau dipimpin sehari demi sehari akan ke arah yang lebih baik. Kalau dua-duanya mau pakai rumus yang sama gitu. Dulu kita terlalu overthinking dua-dua, terlalu drama sendiri deh, cari jalan keluarnya sendiri-sendiri, makanya rasanya capek banget. Oke. Tapi waktu itu ya dengan yang dulu ya, ngasih tahu Gempinya sih agak aman sih, karena kan kebetulan puji Tuhan punya anak, kayaknya ya cerdas-cerdas aja, dikasih tahu dengan analogi yang simpel-simpel dia ngerti. Cuman tetap kalau mau dibilang sedih nggak sedih, tetap sebenarnya kasihan nggak sama anak, maksudnya ini tetap merasa berhutang gitu, sesuatu nggak bisa menghadirkan yang full buat dia. Cuman ya at least kita masih bisa menjadi yang terbaik. Udah kadung nih istilahnya, yang sekarang ya udah yuk jadi pribadi yang masing-masing lebih baik, jadi lebih baik tetap lagi. utuh sebagai keluarga walaupun udah nggak jadi suami istri. Akunya juga ke depan punya kehidupan niatnya lebih baik, lebih melibatkan Tuhan lagi gitu, biar nggak salah lagi. Mas pun juga seperti itu gitu. Ini adalah kalimat yang mestinya gue sebagai anak dengar dari orang tua gue, mudah-mudahan ngomongnya begini adalah. Tapi kan ada masa lalu biar aja berlalu. Karena sekarang kita punya masa depan yang kita harus jalanin masing-masing. Yang penting kita tahu, oh ini pelajaran ya, banyak pelajaran di depan kita. Jangan kita ngelakuin atau langkah yang sama lagi. Karena kalau terlalu banyak noleh juga, ngeliatnya ke masa lalu dulu, nggak maju-maju juga. Biarin memorinya hilang, tapi ambil pelajarannya. Pelajarannya betul banget itu. Nah, lo taunya kapan kalau ini harus berakhir, udah nggak bisa dilanjutkan? Gimana ya? Karena kan lu pasti butuh waktu pertama nih. Gimana gue bisa mendeskripsikan kapan gue tahunya ini harus berakhir gitu kan? Ketika sudah tidak bisa dipertahankan, jadi harus berakhir. itu hanya antara pasangan tuh yang tahu. Betul. Jadi gitu. Jadi ketika lu udah mencoba segala cara dan tidak bisa juga, ya lu tahu di situ lu kayaknya cara ini yang terbaik gitu. Menurut pengalaman gue itu ketika sebenarnya kata-kata kita mau berpisah itu ketika memang ada ego masing-masing. Sebenarnya itu bener apa enggak di saat itu adalah logika manusia yang bekerja. Tapi ya balik lagi itu kan keputusan kan kita yang ambil. Resiko di depan pasti selalu ada. Tapi kita ketika udah berjalan kayak bilang, oh yang itu salah ya, kita tahu nih pengalaman yang salah, ya udah kedepannya kita harus lebih baik lagi dan memilih lebih baik lagi. Salah nih gitu. Tapi syukurnya kalau aku pribadi aku tahu kapan waktu yang tepat dan memang kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi tuh ketika diam itu udah menjadi kebiasaan.
Nggak bener serius. Puitis. Emang ketika diem itu udah menjadi kebiasaan aja. Jadi kamu ignore diam akhirnya. Kayak no topik, no eye, Jadi no ignore eye ya, contact. ignore jadi akhirnya. Sebenarnya nggak ignore, aku udah nawarin makan, dia juga sudah baik Nggak peduli. menawarkan apa gitu. Cuman there is no apa ya, nggak ada Kepura-puraan chemistry. aja. Iya, Kayak Karena kewajiban formalitas aja. aja. Iya, Kak. nggak ada sesuatu. There's yang- no love di dalam rumah tangga. Iya, Kak. Tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, hanya Ada keharusan. komunikasi juga. Karena keterpaksaan. Karena gitu. status. Karena Itu status, menjadi karena kebiasaan. anak. Tapi tahu nggak, dengan mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat begitu, anak jadi broken inside. Betul. Iya. Benar. Iya. I know, nah makanya nih mungkin ini juga belum pada tahu ya. Aku nanti bingung deh kalau nanti Nio nanya. Makanya kan aku belakangan hapus tato. Kan kalau Nio nanya anak aku, papaku ini, tapi kok aku di akte anak tunggal ya? Anak di luar nikah. Tahu nggak gini, cara Gimana cara jelasinnya Iya, paham. ya? Soalnya Jadi cara menjelaskan ke anak karena alasan perpisahan itu, jadi pertama lo harus tahu waktunya, timing yang pas. Timing yang pas itu bukan hanya ke anak, tapi ke orang tua yang mau menjelaskannya juga gitu. Nah, kedua, lo harus terbuka Betul. akan Baru mau apa yang bilang. terjadi di dalam hidup lo. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya, lo jangan pernah takut anak lo tidak akan Yes. mencintai lo lagi Kalau karena anak salah- sama ibu itu bonding. Nah, emang kita yang salah, bilang kita yang salah. Dan Nggak meminta apa-apa yang maaf. salah, nak. Meminta maaf, mau lu ataupun bukan lu yang salah, lu minta maaf. Dan jangan pernah berpikir anak lu masih kecil, kayaknya nggak bakal ngerti. Nggak, mereka ngerti. karena mereka akan at the end tahu. of the day gini, semua orang bilang aku pemaaf, hati seluas samudra, begini begitu. Tapi sebenarnya ada keputusan yang waktu kita Iya. di arisan pertama itu kan aku bilang ada keputusan aku yang buat aku sendiri. Aku memang memperbolehkan ayahnya ketemu dan lain-lain. Tapi untuk menghealing perasaan aku, trauma aku, ya dengan tidak mencantumkan dia sama sekali karena dia tidak ada pada saat itu gitu. No matter itu nggak masalah. Silakan Itu kan nggak harus lu kasih lihat ke orang Tapi semua. adalah keputusanku tuh. Udah nggak Dia pasti masalah. ngerti kok. Iya, Jadi, anak mah sengaja. hatinya ya. Nggak pusing anak lu pasti nanti di nggak akte apa pusing. nggak pusing anak lu. Nggak. Karena anak lu pasti udah akan tahu apa yang terjadi sama ibunya. Udah pasti mereka santai, apalagi anak cowok kan. Karena aku nggak mau dia benci, Kak. Maksudnya, Enggak, belum Itu tentu dia pengertian pertama juga. nih, dan yang tadi jadi pertama adalah tunggu timing yang pas ya kan. Kedua, keterbukaan. Ketiga, meminta maaf. Dan keempat, memberi jaminan. Jaminannya apa? Bahwa dia tidak akan kehilangan figur ayah dan ibunya. Dia akan tetap merasakan bahagia sesuai dengan jalannya dia sendiri. Enggak. Sebenarnya tergantung penjelasan lu tentang si bapak ini ke anak gue lu. nggak akan ngejelekin. Ya makanya nggak selama masalah. lu Gini. akan ngejelekin dia nggak akan berpikir itu. Pelajaran yang gue rasakan saat gue menjadi seorang anak dari orang tua yang berpisah, orang tua gue baik nyokap maupun bokap, mereka saling ngomong baik satu sama lain, gak pernah ngomong buruk seperti yang dilakukan oleh Celine dan juga Giselle. Tapi in the end, semakin gue dewasa, gue bisa menilai sendiri dan gue bisa merasakan sendiri. Pasti bisa. Pada saat Iya. itu yang terjadi, lu jangan kebawa arus aja, tetap menjadi orang yang bijak untuk menjaga kamu bisa menilai sendiri karena kamu udah dewasa. Iya, pilihan pasti balik lagi ke kita pribadi. Anak nanti bisa Dan menilai. menurut pengalaman gue, walaupun gue udah ngerti karena nyokap gue emang nggak pernah ngomong buruk, jadi gue ya udah biasa aja juga gitu loh. Walaupun pernah, ya ini lucu banget. Satu waktu gue di WhatsApp sama rekan kerja gue lah. Nina, tanggal lahir Nina berapa? Terus gue bilang, buat apaan kok? Gue bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, ada teman kok mau ngeramal, buat apaan? Gue bilang kayak gitu. Terus nggak apa-apa, dia kayak nih. Terus kayak udah gue kasih gini. Tahu nggak? Kalimat pertama dari peramalnya apa? Gue punya dendam terhadap bapak kandung gue. Padahal I never felt that. Tapi kan kita nggak tahu kan unconsciousnya. Iya, alam bawah Terus sadar gue mikir, kita. kayak, hah? Emang iya? Terus gue kayak, dan dia nggak tahu pada saat itu kalau bokap gue yang sekarang adalah bokap sambung. Iya, ada cerita itu. Oh, jadi pertamanya kalimat yang dia bahas kayak gini, ayah Nina yang sekarang itu bukan ayah kandung Nina. Terus kayak, hah? Gue kayak gitu. Iya, soalnya ini teman Koko bilang katanya Nina tuh sebenarnya ada rasa sakit hatinya. Ternyata menyimpan. Enggak ah, orang Mami Nina biasa-biasa aja gini-gini, Mami Nina juga gini-gini. Terus kayak, oh nggak tahu dia ngomongnya kayak gitu. Jadi emang kadang-kadang ada yang kita mungkin sebagai anak Nggak kita sadari. itu ini. Cuma menurut gue, karena gue hari-harinya bahagia aja, itu tugasnya ibu gue juga waktu pada saat gue kecil ngejelasin ke gue, terbuka kayak yang Yes, Sari tadi bilang, nggak ada yang jujur ditutupin. aja, yes. Jujur aja, emang jujur Semua aja. itu Jadi ada gini, waktunya sih buat iya, anak. Masalah di dalam hidup itu nggak ada yang nggak berat lu laluin, nggak ada yang nggak berat, nggak ada yang nggak susah di dalam hidup. Kerja juga nggak ada yang nggak capek. Iya. Semua ada bebannya, semua ada. ada. Tapi tergantung gimana lu ngejalaninnya. Benar. Kalau lu ngejalaninnya dengan sukacita, lu enjoy, ya enjoy aja semuanya. Terus semua tergantung pikiran kita.
kita ya. Tergantung mindset lo sendiri. Dan benar kata Selin, sebenarnya yang perlu lo kasih adalah jaminan bahwa dia tidak akan kehilangan kasih sayangnya. Karena itu iya. ini lucu banget juga nih, adik gue, the moment dia tahu kalau I'm not his real sister, kan bokap gue tuh baik banget ya, bokap kandung gue tuh yang sangat baik banget. Jadi nyokap gue kadang ngomong, Bo, jadi kakak itu bukan ini, Bobo, gini. Terus dia kayak, terus papa waktu tahu kakak bukan anak kandungnya, papa sedih nggak Mi? Itu yang dia ngomong pertama kali. Lucu banget sih. Kasian dong Mi papa. Jadi dia, karena bokap gue tuh baik banget gitu. Jadi gue nggak tahu apa yang dia respon di dalam diri dia. Kayaknya dia udah feeling juga sih, namanya sering orang nanya, kok satu kulitnya putih, satunya gelap kayak gitu kan. Jadi mungkin dia udah awalnya feeling gue juga mau juga. bertanya kan, tapi akhirnya udah tahu jawabannya. Iya, gitu. Beda banget. Jadi dia malah kayak, itu papa waktu itu sedih nggak Mi? Terus tapi ya udah. Nah, tapi karena keluarga gue sekarang baik-baik aja, and I'm as his sister, itu benar-benar ngomong dia banget. Jadi ya udah, dia orang, gue nggak peduli juga, maksudnya sekarang udah tahu kita step sister, step siblings Urusan gitu. status dan lain-lain kayaknya Itu udah makin kesini, apalagi ya orang juga makin terbuka. Tapi gue sih agak-agak kekhawatirannya ya, biasa adalah cemooh lingkungan. Kalau nanti ini masalah administrasi, kalau misalnya nanti pas mau ijazah SD keluar ada kata-kata yang kayak gitu, itu biasanya ntar dari guru, dari teman-temannya. Karena itu pengalaman dari teman gue dulu, waktu mau lulus SD kan kita harus menyerahkan akte kelahiran. Lalu kan ditulisnya adalah hanya nama ibunya, terus nama bapak nggak ditulis. Itu tuh diomongin. Tapi itu mungkin dulu kali Kak. Kayaknya kalau sekarang, tapi tahu nggak ya, gue mencegah terjadinya itu di dalam sekolah ya kan? Gimana? Karena banyaknya gosip gue di mana-mana. Jadi gue mencegah ada pergosipan di sekolah, karena anak gue udah gue cegah nonton gosip, nonton gadget, ya kan? Infotainment gitu-gitu lah. Wah, kalau di sekolah ada mbak-mbak yang gosip, gue pusing nih ya kan? Iya, Akhirnya lu tau apa? Gue mendingan gue sekolahin anak gue yang mahal banget sekalian ya kan, jadi isinya di situ nggak ada orang Indonesianya. Jadi di situ gue mendingan nggak apa-apa, gue bayar uang sekolah anak gue 250 juta, 300 juta, gue nggak apa-apa. Yang penting anak gue kayak gak denger gosip deh. ya kalau kemampuannya ada Bu. Kalau beda sama orang tua gue, dia pesen ke gurunya. Menurut gue guru yang baik harusnya nggak kayak gitu kan. Dia pesen ke kepala sekolah, karena waktu itu memang sekolahnya nggak sekolah gede, sekolah negeri ya, maksudnya sekolah swasta, kebetulan kecil juga. Jadi dia bisa pesen, tolong gini. Dia memang udah tahu, tapi nggak usah diungkit-ungkit lah. Terus dia kadang-kadang ngasih pengertian juga ke, kan kalau misalnya kita masih TK SD, kan ada orang tua, sesama orang tua murid yang ikut ngejagain ke sekolah kan. Itu juga kalau bisa anaknya jangan sampai kepancing buat nanya sini, nah misalnya kayak gitu-gitu. Nah, tapi bersyukur sih si Gepi bijak. lingkungannya juga nggak ada yang kayak gitu. Mungkin karena kita juga, maksudnya mereka lihat ya udahlah si Gisel mah, si Gading mah perempuan baik, mereka cuman mah kadang-kadang ada aja. Kayak contohnya gini, kayak anak gue yang udah mulai gede, dulu gue pernah sekolahin di sekolahan internasional juga, bule-bule tapi lebih Asia, bukan luar negeri, masih di Asia. Berarti masih ada tuh orang-orang Indonesia yang mostly-nya masih lebih banyak gitu. Nah, kan berarti kan mereka yang mengerti berita Indonesia, kayak pergosipan gitu kan ngerti. Jadi begitu anak gue lagi ngobrol nih sama anak yang satu, nah ini kan ada neni lah gitu ya kan, neni kan yang jemput atau gimana gitu kan, ini anaknya si ini tahu iya yang begini, anak gue kan denger gitu, ngerti nggak sih? Kena ya. Tapi memang sih kayak ceritanya Selin ya, aku juga ngalamin, karena si Chloe aja itu pernah dibeli, dia sampai 1 bulan dia nggak mau ke sekolah. So ini anak lo yang pertama ya? Iya, dia bilang adik-adikmu itu anak haram. Hah? Bilang gitu. Gila, sadis banget. Siapa yang ngomong kayak gitu? Temennya dia. Temennya belajar dari mana? Mungkin mulut dari mungkin neninya atau apanya gitu kan. Gila. Nah, makanya aku dari situ, ya maksudnya gini, Kakak nggak nyamperin ke rumah, Emosi, jangan. yang emosi siapa? Silly. Dan aku sampai, ya maksudnya Li itu bener-bener sama Chloe Zoe juga, meskipun Sayang dekatnya tuh sayang bonding ya, banget. biasa benar. Tapi gini, di mana ada orang tua yang kita itu ngekeh untuk menjelaskan aku Chloe, Li sama Chloe sama Zoe itu ngejelasin ke mereka itu dengan bener-bener baik, rapi gitu, meskipun galak sih galak, tapi sayangnya itu ditunjukin. Akhirnya dengan adanya kayak gitu, mereka bisa healing dengan, dan mereka ngerti dengan sendirinya. Sekarang sama Kimora Khaira, padahal istilahnya kalau bilang ini adek tiri kan, ngomongannya kasarannya, tapi dia sayang banget, mereka sayang banget gitu, nggak pernah ada iri-iri atau apa. Jadi sebenarnya tergantung, it's depend
kita sebagai orang tua menuntun mereka bagaimana. Jadi malah ngebawa. Karena kayaknya apapun omongan yang di luar sana, kalau mereka ngerasa secure dari dalam kita udah kasih penjelasan rapi semuanya, mereka akan bilang enggak kok, gue gini gitu. Bahkan anakku yang kedua itu kan sangat sensitif kan. Aku bilang gini, sama Li juga bilang, mami sama apa ini mungkin bukan sampai terkenal banget, tapi we are public figure. Jadi kamu harus ready untuk setiap komentar apapun yang kamu baca di Instagram. Karena apa? Nggak usah didengerin, karena itu cuma omongan orang belakang. Mereka nggak tahu apa yang kita alamin. Mereka nggak bayar kita, mereka nggak gaji kita, mereka nggak kasih makan kita. Mami sama apa yang ngasih kamu makan. Jadi kamu nggak usah peduli apa yang orang lain ngomongin buat kamu sakit hati. Buat apa? Kamu masih punya Tuhan kok yang bisa buat kamu hidup, bisa buat masa depan kamu lebih baik, menjadi kamu orang yang lebih baik lagi. Bukan berarti kita seperti ini kamu akan menjadi orang yang rusak. Nggak ada itu ceritanya. Tapi tergantung kamu gitu. Gue ingat banget ya, the moment when we have to give the akte kelahiran to sekolah itu kayaknya pertama kali gue nggak tahu kalau misalnya akte kelahiran gue tuh beda gitu ya sama yang lain. Dan nyokap gue lumayan agak panik juga, mungkin takutnya gue trauma tiba-tiba melihat itu. Cuma karena gue udah biasa menjalani itu kan umurnya 12 tahun ya istilahnya, udah biasa lah gitu. Jadi waktu gue ngeliat itu juga mungkin agak kaget, tapi bukan yang kayak sedih gitu loh. Terus kayak udah pas SMA gue udah biasa aja ngilangin, pas kuliah gue udah biasa aja. Jadi udah karena dalam keluarganya juga udah utuh dan tetap. Jadi anak gue kalau kamu nonton ini udah gede, kamu harus biasa aja ya nak. Jadi itu tergantung pembawaan dari orang tuanya juga. Itu adalah tergantung bagaimana lu membawa anak itu. Tapi gue pernah gue pernah ngomong nih sama anak gue yang gede-gede nih, yang cewek-cewek yang kecil-kecil masih belum bisa diajak ngomong terlalu serius. Meskipun kita nggak bisa buka 100% what really happen, at least lu menceritakan garis besarnya aja. Bahwa gue minta maaf sama anak gue, bahwa mami minta maaf kalau mami tidak bisa sempurna, kalau mami tidak bisa memberikan kesempurnaan di dalam hidup kamu. Mami juga cuman manusia, mami pasti ada salahnya, gue bilang. Tapi anak gue jawab apa? It's okay mami, nobody's perfect katanya. Nggak ada yang sempurna katanya. Mereka tuh keren banget sih. Mereka Gempi keren, juga kalau dibilangin, mereka ngerti kok. Kayak dengan belakangin ini kan aku seperti apa kan kalian tahu, dan aku ajak ngomong kayak, Gempi, I did mistake gitu. Menurut kamu gimana kalau misalnya mama ini udah berbuat salah, but aku udah minta maaf sama Tuhan, udah semuanya dan mau jadi lebih baik. Terus dia bilang, it's okay mami. Even gambar juga kalau salah coret gambarnya, tapi kan kita masih bisa bikin gambar yang lebih baik lagi dari itu. Dia pernah bilang gitu sama aku, dan itu membesarkan hatiku banget bahwa ternyata anak-anak ini tuh dewasa kok gitu. Mereka punya pemahaman yang luar biasa. Jujur aja minta maaf gitu. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Yang paling penting adalah keterbukaan itu. Pada saat perceraian juga aku bilang, maafin ya mami, harus, are you divorced with daddy gitu kan? How do you know that gitu kan? Mungkin omongan-omongan kali ya. Itu dia tadi, kembali lagi omongan, lingkungan mainnya atau apanya mungkin. Terus gue, I'm sorry Elia gitu, Jemima, because ini yang terjadi begini. Oh it's okay. Tapi seperti tadi, gue terbuka, memberi jaminan dan jujur sama anak, meminta maaf. Gue nggak mau menyalahkan dirinya, gue lebih melihat diri gue sendiri. Tapi menurut anak gue ngomong apa? It's okay mami, I don't need your paper. All I need is we are still be family. Kita bisa together, kita tetap bisa menjadi keluarga. Aku nggak butuh status mami, aku nggak butuh ini mami gitu. Oh ya of course, gue bilang, gue menjamin itu. Kalau kita akan tetap menjadi keluarga. Itu yang aku coba terapin di keluarga kecil kami yang nggak bersama lagi gitu loh Kak. Semoga aku sama mantan suami bisa ngedidik Nio dengan jujur masing-masing. Cuman bedanya, aku nggak bisa sepenuhnya jujur karena itu terlalu menyakitkan. Tapi gini, lu nggak usah jujur juga, Nio nanti bisa lihat dari media, kan di mana-mana ada. Jadi aku berharap Nio akan menjadi anak yang bijak, mengambil yang baik-baik aja dari anak-anaknya dan tidak kekurangan kasih sayang. Terus mau tahu nggak gimana cara memperbaikinya? Lu harus bisa berdamai dengan situasi. Lu berdamai dengan bapaknya, ya kan? Itu yang pertama. Nah, paling penting adalah lu harus bisa gini, bapaknya mau punya cewek lagi, bapaknya mau nanti nikah lagi, mau punya anak lagi. Nio, ayo kita, ini mama baru kamu. Nah, sebenarnya itu yang gue tidak lihat dari dia sekarang. Dia tuh kayaknya
masih punya rasa sakit hati yang besar Justru gitu. lu nggak usah mikirin Karena gini, oke. Nggak, maksud gue, lu nggak usah mikirin nanti bapaknya mau kerja sama lo apa enggak. Enggak, pokoknya anaknya di lu fokus sama diri lu sendiri biar anak lu jadi happy. Tapi kalau misalnya kita bisa ngomong sama bapaknya, ajak bapaknya baik-baik untuk itu bonus. Iya, makanya Gue nggak pernah menuntut apapun dari bapaknya yang pertama. Iya, jadi itu tugas lo sebagai ibu. iya benar. Jadi sebenarnya semua sekarang kontrolnya ada di lu karena anak lu yang pegang gitu. Jadi yang terpenting kamunya harus sembuh dulu, memaafkan semua masa lalu diri sendiri dan orang lain, terus jadi bisa lebih jalan ke depannya lebih enak. Nomor 1 ingat ya Mungkin Mama. beberapa orang lupa bahwa tragedi itu Baru terjadi. Iya. Mungkin Betul, orang-orang betul, lupa betul. bahwa aku Lupa, baru lupa, saja lupa, melahirkan lupa. dan perut aku tuh juga masih gendut. Mungkin beberapa orang lupa bahwa aku mulai stabil lagi pun karena ditolong orang-orang baik. Iya. Oke, tapi Aku ada ini satu. senyum, seneng, ketakutan karena aku baru masuk ke fase dimana aku sadar, oh ini beneran kejadian. Iya. Dan untuk Masih memperbolehkan baru ya. beliau mantan suami ketemu anaknya tuh butuh Iya. Kak, antara ego tuh ego Paham, ku paham. pinggir-pinggirin Iya, kok. Paham kok, kan semua ada proses. Proses. Jadi rasa lagi tuh makanya aku Iya. Tapi ini nanti untuk kedepannya, Betul, lu Kak. harus tidak boleh berlarut-larut. Iya, Oke. makanya Tapi gue ada pertanyaan sedikit nih yang mungkin bisa membantu koreksi. Menyembuhkan diri sendiri, jangan cari rebound ya. Iya. Nah, ini hati-hati nih. Itu nono. Nah, coba nasehatnya perempuan-perempuan. That's why makanya aku tuh seneng Makin banget ribet. ngobrolin topik ini juga ya Kak. Karena kan kakak juga ngalamin itu soal akte, Kak Selin, Kak Gisel, Kamoa gitu. Biar aku tuh Kacau jadi semua kayak ya, ada barometer, oh Iya. begini ya, oh gini gitu. Jadi Iya. aku akan menjadi ibu yang baik, versi janda yang baik juga, yang terhormat. versi janda yang baik. Iya, Kita nggak ada yang tahu dong. Bisa jadi kan harus jadi janda terhormat Iya, dong. kita nggak ada Iya, tahu iya, loh, mungkin iya, 3-4 tahun lagi ada sosok pangeran yang mungkin akan menjadi pemimpin lo yang ternyata malah mungkin bisa bikin Nio jauh lebih bahagia lagi Dan juga. lebih bangga, Lebih mungkin bangga dapat lagi. pelajarannya. Tipsnya satu apa tuh untuk bisa ngelewatin semua masa sulit ini ya, karena kan semua pasti masih proses, pasti masih gelap banget lembahnya gitu. Stick pada kebenaran, kamu deketin diri terus sama pencipta, karena cuma itu doang jalan keluarnya. Karena kalau kita kepleset lagi sama yang lain-lain tuh nanti ada lagi konsekuensinya, pusing lagi. Jadi cuman itu doang rumusnya. Nanti semuanya dikirimin orang-orang yang buat bantuin kamu, temenin kamu, ada Kak Selin, ada semuanya, ada Nina, ada semua di sini. Itu semua kiriman Tuhan, asal kamu mau terus melekat terus. Itu jalannya dikasih semua lempeng sampai kamu sembuh sendiri. Thank you Kak. Oke, thank you. Kuat ya. Aduh, luar biasa sekali, begitu banyak sebenarnya energi negatif di dalam banyak kisah-kisah yang pahit dalam perjalanan hidup masing-masing ya. Semua pengalaman. Benar. Boleh dong kasih harapan ke kita semua di sini supaya pada kesempatan ini siapapun yang mendengarkan kita juga menjadi energi penyegar dalam perjalanan hidup yang mungkin lagi masuk seperti kata Gisel, lembah yang lagi gelap-gelapnya tapi ada satu nih. Buat aku ya. Aku Oke. duluan ya. Oke. Ya udah, kasih harapan loh. Harapan kamu ke depannya. Harapan aku bisa mengadaptasi sifat-sifat yang baik yang dari orang-orang sekitar aku, independen, egonya kita nggak bikin ego kita sendiri, percaya bahwa akan ada cinta lagi, dekat sama Tuhan, juga nerima pasangan yang mungkin kurangnya, lebihnya, Yes. terus nerima fakta yang ada untuk kedepannya. Jadi Aku kedua ya. bisa. Ya. Gue nggak punya harapan. Kenapa sih aku tuh sama air mata heboh deh? Dia makanya karena belum Kamu lagi masih luka, masih luka. Dan sponsor air mata tuh ada di sini. Lagi. Ini adalah part of healing. Kadang daripada kita tahan-tahan. Ketika orang suka bilang bewek, enggak ini natural Bu. Iya, justru itu maksudnya ketika lu lagi mengeluarkan sesuatu yang merasa lu beban dan itu menjadi luka batin lu, itu ketika lu keluarin lu akan merasa healing dengan air mata itu. Jadi it's okay ya. Keluar aja dulu semua ada pos-posnya. Iya. Ah udah aku tahan. Oke. Nah, kalau dari Nina sendiri, Gue nggak tahu harapan tuh mungkin gue susah deskripsiin. All I know is life must go on. That's all. ya benar. Ya, Benar-benar. according to that ya, life must go on. Dengan kita bawa semua pengalaman di masa lalu menjadi lebih baik, bukannya jadi mundur kan? Iya. Dengan ya itu tadi kayak aku bilang ke Ratu, berjalannya bersama-sama dengan Tuhan dalam kebenaran.
pelan-pelan pasti semuanya kita bisa kok. Walaupun susahnya setengah mati, tapi pasti bisa. Iya, luar Bener, biasa kayak, sekali. kayak Ya, Gisel bener. bilang kalau nggak ada Tuhan kita mah udah Bener. hancur, Udah nyungsep dari karena kita sana. pakai akal budi masing-masing udah nggak bakal bisa ke kontrol gitu. Benar, gue menceritakan yang mostly terjadi aja ya di dalam di Indonesia Perjalanan ini ya. ya gitu. Jadi pentingnya romansa di dalam rumah tangga. Pernikahan itu harusnya terjadi karena dua orang yang saling mencintai, dan cinta itu harusnya nggak akan pernah pudar, tapi mereka harusnya bisa menjaga bagaimana tetap bisa mencintai dengan adanya romansa itu di dalam rumah tangga. Betul. Tapi kalau hubungan di dalam rumah tangga sudah tidak ada romansa, sudah makin memburuk ke arah yang lebih buruk, jangan pernah takut untuk mengambil suatu keputusan untuk merubah diri lu sendiri. Memang perceraian itu tidak disukai oleh Tuhan, tapi juga tidak dilarang. Ya kan? Benar kan? Jadi akan Nggak tahu. karena di Beda-beda, alirannya beda-beda. beda, jadi ada Secara mayoritas jadi ada aja. mayoritasnya, secara mayoritasnya Iya, iya, seperti sayang. itu kan. Nah, jadi apa ya, kalau bertahan di dalam rumah tangga yang udah arahnya buruk, Iya. itu hanya akan membuat kita menjadi lebih buruk lagi. Iya. Bukan hanya diri kita kok yang sedih, bukan hanya kita yang terbebani, tapi keluarga kita, Iya, keluarga di semuanya. sekitar, orang teman-teman, anak terutama, ya kan? Betul. Nggak ada salahnya kok kita untuk bisa merubah apa ya, status itu menjadi sahabat, menjadi keluarga. Iya. Tapi kita menjalani hubungan yang sehat daripada mempertahankan yang buruk menjadi lebih hancur. Tapi Setuju, boleh Sel. satu nggak? Tadi karena Selin ngomongin tentang love Iya. in the marriage, karena love itu sampai kapanpun di pernikahan manapun pasti akan ada ups and down-nya, Betul. pasti akan ada habisnya, Benar. percikan pasti akan ada hilangnya. Benar. Sehingga kalau kita emang cuman fokus sama itu memang nggak akan kelar kan. Cuman emang bener juga kalau udah membuat jadi makin jelek, kualitas hidup jadi jelek, ya pastikan, kalau aku sih ya emang nggak menyarankan kalau buat berpisah, tapi harus banget pastikan kalau kamu sudah melakukan semua upaya untuk memperbaiki. Karena sometimes kita ambil keputusan untuk mundur tanpa berusaha semaksimal mungkin. Ngomongnya ini gue udah usaha, ini gue udah, tapi sebenarnya belum. Ya. Tapi it's okay, kalaupun akhirnya berpisah kayak kita, kayak aku, Selin, Moa, Ratu, tetap diterima kok gitu. Iya banyak ya. Tetap kok kita diterima balik kok sama Ya, pencipta benar. kita, tetap kok disayang, tetap kok di value gitu. Asal nextnya kita Becoming a punya better person. pandangan yang tepat, yang lebih benar. Jadi perceraian itu memang tidak dianjurkan. Perceraian itu memang sebaiknya tidak dilakukan, tidak dijalani. Tapi kalau Tapi kado, tidak selamanya ya udah. jelek kok. Iya. Itu bisa merubah kita menjadi pribadi kita dan hidup kita yang jauh lebih baik dan lebih bahagia. Iya. lebih baik. Dan then after that kita bisa lebih komit lagi. Iya, namanya juga manusia. Iya. Oke, nggak ada alasan untuk nggak kawin. Kawin. Oke, selanjutnya kapan kita mau ngocok ya? Oh iya. Ya udah lain kalau gitu ke kamar mandi dulu apa? Ada yang Ngocok duitnya. Ya udah yuk, kita mekong dulu.